Acara penutupan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 204 tahun anggaran 2023 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selanjutnya, laporan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 204 tahun anggaran 2023 oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan kepada Bapak Eko Budianto. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Kepala Badan yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami mohon perkenankan untuk menyampaikan laporan singkat hasil penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 204 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2023 sebagai berikut. Pelatihan diawali dengan proses pembelajaran mandiri dan e-learning melalui aplikasi Learning Management System Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara dan juga virtual Zoom dari tanggal 28 April sampai dengan 8 Juni 2023. Pembukaan pelatihan dilaksanakan secara klasikal di BPSDM dan HAM pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui 6 struktur kurikulum. Di antaranya adalah 1. Pembelajaran mandiri sebanyak 66 jam pembelajaran, 2. learning sebanyak 96 jam pembelajaran, pembangunan komitmen bersama sebanyak 27 jam pembelajaran, pembelajaran klasikal tahap 1 sebanyak 154 jam pembelajaran, aktualisasi pemimpinan pelayanan sebanyak 540 jam pembelajaran, dan ke-6 pembelajaran klasikal tahap 2 sebanyak 22 jam pembelajaran. Untuk studi lapangan pelayanan publik dilaksanakan di kantor Kabupaten Sukabumi dari tanggal 19 Juni hingga 22 Juni 2023. Seminar rancangan aksi perubahan kualitas pelayanan publik dilaksanakan pada hari Senin 26 Juni 2023. Sedangkan seminar aksi perubahan kualitas pelayanan publik dilaksanakan pada hari Rabu 30 Agustus 2023. Selanjutnya, kemarin rapat evaluasi dilakukan pada hari Kamis 31 Agustus 2023. Selanjutnya, evaluasi dari rapat tersebut, hasil rapat tersebut terdiri 4 komponen dengan rincian sebagai berikut, yaitu evaluasi akademik dengan bobot 15%, evaluasi pembelajaran lapangan dengan bobot 20%, evaluasi produk aktualisasi pemimpinan dengan bobot 50%, dan evaluasi sikap perilaku dengan bobot 15%. Adapun kualifikasi kelulusan peserta berdasarkan rapat evaluasi pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 204 sebagai berikut. 18 peserta dinyatakan dengan kualifikasi sangat memuaskan. 21 peserta dinyatakan lulus dengan kualifikasi memuaskan. Dan 1 peserta mengundurkan diri karena alasan keluarga. Bapak Kepala Badan yang kami hormati, pada kesempatan ini juga kami melaporkan bahwa selama berlangsungnya kegiatan pelatihan, para peserta telah mengikuti dengan penuh kedisiplinan, kesungguhan, kebersamaan, kesabaran, dan tentunya perjuangan yang luar biasa. Diharapkan akan dapat memberikan kontribusi yang baik
bagi kemajuan Kementerian Hukum dan HAM. Dan tentunya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, para pengajar, penceramah, coach, serta mentor yang telah berkenan membina, membimbing, dan juga berbagi pengalaman yang berharga kepada para peserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 2004. Dan tentunya perkenan kami atas nama penyelenggara mengaturkan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 2004 atas kerjasama yang sangat baik selama pelaksanaan proses pembelajaran, serta permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pelatihan ini kami selaku penyelenggara belum dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi para peserta pelatihan. Demikian laporan hasil penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 2004. Dan selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk dapat memberikan sambutan dan membacakan 10 peringkat terbaik sekaligus menutup dengan resmi pelatihan pimpinan pengawas angkatan 2004 metode blended learning di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2023. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pesan dan pesan dari perwakilan peserta kepada Bapak Saiful Bahtiar, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat bangga yang mana penyelenggara yang dipimpin atau dikoordinator oleh Ibu Ainun. Saya hormati betapa teman-teman atau rekan-rekan ini melayani kami sebagai siswa dengan sabar dan selalu taat dengan kondisi waktu, sehingga kami harus belajar sebagai teladan mensikapi arti pentingnya waktu. Terima kasih Bapak. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM sekaligus menutup dengan resmi pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 204 tahun anggaran 2023. Kepada yang terhormat Bapak Iwan Kurniawan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, akhirnya selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kompetensi ini? BPSDM? Enggak. BPSDM itu punya tugas dan fungsi, tapi tanggung jawab pengembangan kompetensi, peningkatan kompetensi diri itu ada pada kita masing-masing. BPSDM hanya menyiapkan sarana, menyiapkan kebijakan, menyiapkan infrastruktur, menyiapkan instrumen untuk memberikan hak pengembangan kompetensi kepada ASN, kepada kita. Jadi tanggung jawab pengembangan diri itu ada di tangan kita. Kalau haus sudah saya kasih air. Tapi untuk ikut ke jenjang berikutnya, inilah syarat. Pengembangan diri, pengembangan kompetensi diri, kualifikasi. Misalnya sekarang, untuk duduk dalam jabatan administrator, syarat jabatannya yang berhubungan dengan kualifikasi, pendidikan formalnya harus apa sih? Ngaca diri. Apakah saya sudah memenuhi syarat itu? Ya. Kemudian yang kedua,
kinerja. Nilai DP3 atau sekarang P3K ya, SKP dan lain sebagainya, apakah sudah bernilai baik? Minimal. Lalu pertanyaannya, kompetensi. Diklat apa saja yang sudah saya dapatkan? Ketika pertanyaannya adalah diklat apa saja yang sesuai dengan syarat jabatan yang sedang saya incar, pasti berpikirnya harusnya menjadi tanggung jawab BPSDM. Tidak sepenuhnya benar. BPSDM hanya menyiapkan yang tadi itu. Instrumen, bicara instrumen. Kita punya yang namanya rumah belajar. BPSDM ini dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM, punya aplikasi ya, yang namanya rumah belajar. Ayo, siapa yang sudah pernah mampir di rumah belajar? 1 orang? 3 orang? 10 orang? Nah ini 10 ini catat Pak Kandring. Catat aja. Di rumah belajar itu ada yang namanya modul pembelajaran. Jumlahnya ada 26. Tentang apa saja? Tentang tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Setiap modul pembelajaran itu ada angka jam pelajarannya. Ada yang 4, ada yang 6, ada yang 5. Kalau kita hubungkan dengan pemenuhan hak ASN untuk mendapatkan 20 jam pelajaran sekurang-kurangnya dalam setahun, ngambil 5 modul saja yang ada dalam rumah pembelajar itu selesai. Lalu bagaimana kalau kita pengen, Pak, saya mau 70, Pak, saya mau 100, ambil yang lain, tambah yang lain. Inisiatifnya ada di mana? Ada di Bapak. Beberapa di antaranya adalah KUPT, serendah-rendahnya kepala seksi yang punya anak buah di bawahnya, yang menjadi motor penggerak organisasi. Maka saya titip pesan kepada Bapak Ibu, setiap alumni diklat adalah duta BPSDM. Ingat ya, setiap alumni diklat, apalagi diklat kepemimpinan, itu adalah duta BPSDM yang punya kewajiban untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan pengembangan kompetensi Kementerian Hukum dan HAM ini. Punya 26 modul, 456 JP-nya, ngambil 5 saja sudah cukup memenuhi hak untuk mendapatkan 20 JP sesuai amanahnya Undang-Undang ASN. Kalau kita mau lebih meningkat lagi, ambil lagi. Nggak susah. Jadi hati-hati ketika kita mendengar para pimpinan ngomong distance, jarak antara diklat satu dengan diklat yang lain untuk kesempatan seorang ASN itu 14 tahun. Sekarang udah nggak berlaku. Jadi nggak ada itu sekarang. Sekarang ngambil modul ini, minggu depan ngambil ini, minggu depan ngambil ini. Gak ada lagi jarak. Dan itu ada di mana? Di tangan kita. Jadi ke depan yang namanya pendidikan dan pelatihan itu
Ya di tangan kita. Kalau sekarang saya mau bacakan tadi perintah Pak Eko. Bacakan jangan? Bacakan jangan? Biasanya yang berharap pengen dibacakan, yang tidak berharap pengalaman. Oke, saya mau baca mulai dari yang ke-10 ya. Ya, supaya dramatis. Ya. Perintah ke-10 namanya Sandi Wijuna dari LPKA kelas 1 Palembang. Selamat Pak Sandi. Yang ke-9 kayaknya dari Timur Tengah ini, Arabi dari Kabupaten. Ya. Kemudian yang ke-8 Hafi Reza Dikayuda dari KPK. Terima kasih Pak Hafi. Ya. Kemudian yang ke-7 Diki Susanto dari Kalimantan Barat. Yang ke-6 Nick Swanto dari ada. Ya. Yang ke-5 Rahmat Ardianto, kami kelas 3 non TPI Palembang. Ya. Yang ke-4 Eris Sugianto, Rutan kelas 2B Magetan. Yang ketiga Aan Aini, Lapas Perempuan kelas 2A Jakarta. Ya. Yang kedua Daud Satria Gunawan, kami kelas 1 TPI Bandung. Oke, sudah selesai semua ya? Sudah Pak. Sudah? Jangan begitu. Oke. The winner is Mevita Dewi dari Tanggul, Jawa Tengah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ya, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan, pembelajaran yang selama ini diterima itu lebih mengayakkan Bapak Ibu dengan wawasan, dan ke depan bisa mengembangkan kemampuan kepemimpinannya dan bisa kemudian melaju terus memenuhi rasa hausnya tadi. Ya, nanti kita akan panggil ke sini kalau seleksinya lulus. Ya, kalau seleksinya lulus. Saya kira selamat, semuanya berpredikat sangat baik sebetulnya. Ya, terlepas dari predikat yang ada pada pelatihan, tapi saya gembira setiap kali pelaksanaan pelatihan selalu hasil evaluasinya yang berkategori sangat memuaskan ya Pak ya, itu selalu minimal separuh dari posisi. Terima kasih atas perhatian semua, dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, penutupan pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 204 tahun anggaran 2023 dengan ini secara resmi saya nyatakan ditutup.